Saat kita memandang langit malam, muncul pertanyaan abadi, apakah alam semesta punya ujung? Sejak awal peradaban manusia, kita telah merenungkan tempat kita di hamparan kosmos yang luas. Peradaban kuno menciptakan kisah-kisah tentang bola langit dan makhluk langit. Hari ini, kita menjelajahi pertanyaan ini dengan teleskop canggih dan teori-teori yang rumit. Jawabannya, seperti yang mulai kita pahami, sungguh menakjubkan dan sangat misterius. Nenek moyang kita membayangkan alam semesta yang terbatas, mungkin tertutup di dalam kubah langit. Namun, kosmologi modern melukiskan gambaran yang jauh lebih besar dan lebih membingungkan. Kita sekarang tahu bahwa alam semesta mengembang, dengan galaksi-galaksi saling menjauh seperti titik-titik pada balon yang mengembang. Tapi apa arti dari perluasan ini tentang sifat dan luas sebenarnya dari alam semesta? Apakah ia memiliki ujung, batas di mana tidak ada yang ada? Atau apakah ia membentang selamanya, kanvas tak terbatas bintang, galaksi, dan keajaiban kosmik? Teori relativitas umum Einstein menyediakan kerangka kerja untuk memahami bentuk alam semesta. Bayangkan alam semesta sebagai kain yang luas dan fleksibel. Keberadaan materi dan energi melengkungkan kain ini, seperti bola bowling yang diletakkan di atas trampolin. Pelengkungan ruang waktu ini, seperti yang disebut Einstein, adalah apa yang kita alami sebagai gravitasi. Menurut relativitas umum, alam semesta dapat berbentuk tiga kemungkinan: tertutup, datar, atau terbuka. Alam semesta yang tertutup analog dengan permukaan bola. Sama seperti seseorang dapat mengelilingi bumi dan kembali ke titik awalnya, sebuah pesawat ruang angkasa yang melakukan perjalanan cukup jauh di alam semesta yang tertutup pada akhirnya akan kembali ke asalnya. Alam semesta yang datar, di sisi lain, menyerupai selembar kertas datar. Garis paralel akan tetap paralel selamanya, dan alam semesta akan meluas tanpa batas ke segala arah. Akhirnya, alam semesta yang terbuka mirip dengan permukaan pelana. Garis paralel akan menyimpang, dan alam semesta akan melengkung keluar tanpa henti. Kemampuan kita untuk mengamati alam semesta dibatasi oleh kendala mendasar, kecepatan cahaya. Karena cahaya bergerak dengan kecepatan terbatas, semakin jauh suatu objek, semakin lama waktu yang dibutuhkan cahayanya untuk mencapai kita. Ini berarti bahwa ketika kita melihat objek yang jauh, kita sebenarnya melihat mereka seperti mereka di masa lalu. Alam semesta yang dapat diamati adalah bagian dari kosmos yang saat ini dapat kita amati dari bumi. Ini adalah bola dengan radius kira-kira 46,5 miliar tahun cahaya berpusat di planet kita. Ini berarti bahwa objek terjauh yang dapat kita lihat terletak 46,5 miliar tahun cahaya, dan cahaya yang kita lihat dari mereka dipancarkan 46,5 miliar tahun yang lalu, tak lama setelah Big Bang. Namun, alam semesta yang dapat diamati tidak sama dengan seluruh alam semesta. Alam semesta jauh lebih tua dari 13,8 miliar tahun, dan telah mengembang selama seluruh waktu itu. Ini berarti bahwa objek yang dulunya berada di dalam alam semesta, yang dapat kita amati, telah bergerak melampaui cakrawala kosmik kita. Cahayanya tidak lagi dapat mencapai kita. Ukuran alam semesta benar-benar mencengangkan. Alam semesta yang dapat diamati saja berisi sekitar 2 triliun galaksi. Masing-masing berisi miliaran atau bahkan triliunan bintang. Jika kita mengecilkan galaksi Bima Sakti hingga seukuran uang logam, alam semesta yang dapat diamati akan seukuran benua Amerika Serikat. Tetapi bahkan hamparan luas ini kemungkinan hanyalah sebagian kecil dari seluruh alam semesta. Ukuran dan bentuk sebenarnya dari alam semesta tetap tidak diketahui. Itu bisa terbatas tetapi tidak terbatas, seperti permukaan bola. Atau bisa jadi tak terbatas, membentang selamanya ke segala arah. Pengamatan kita saat ini tidak dapat membedakan antara kemungkinan-kemungkinan ini. Bagian 5, Jema Big Bang. Bukti untuk alam semesta yang tak terbatas. Sementara luas sebenarnya dari alam semesta tetap menjadi misteri, beberapa bukti menunjukkan bahwa itu sangat besar atau tak terbatas. Salah satu bukti yang paling meyakinkan berasal dari radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, atau CMB. CMB adalah sisa pijaran samar dari Big Bang, pemandian radiasi yang menembus seluruh ruang. CMB sangat seragam dalam suhu, dengan hanya fluktuasi kecil. Fluktuasi ini memberikan informasi tentang geometri dan isi alam semesta. Analisis terperinci dari CMB menunjukkan bahwa alam semesta sangat dekat dengan datar,
yang berarti bahwa itu tak terbas atau jauh lebih besar daripada alam semesta yang dapat diamati. Bagian 6, membayangkan yang tak terbatas, analogi untuk kosmos yang membengkokkan pikiran. Konsep ketidakterbatasan bisa jadi sulit dipahami. Untuk membantu memvisualisasikan potensi luasnya alam semesta, bayangkan seekor semut berjalan di permukaan balon. Dunia semut terbatas pada permukaan 2 dimensi balon, sama seperti persepsi kita terbatas pada ruang 3 dimensi yang kita huni. Sekarang bayangkan menggembungkan balon. Dari perspektif semut, dunianya mengembang, dengan titik-titik yang jauh bergerak semakin jauh. Analogi ini, meskipun tidak sempurna, menggambarkan bagaimana alam semesta dapat mengembang tanpa memiliki ujung. Permukaan balon terbatas tetapi tidak terbatas, dan semut dapat berjalan selamanya ke segala arah tanpa mencapai ujung. Demikian pula, alam semesta bisa terbatas tetapi tidak terbatas, melengkung kembali dengan sendirinya pada skala yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita amati saat ini. Bagian 7, di balik tabir, multiverse dan misteri kosmik lainnya. Jika alam semesta memang tak terbatas, itu menimbulkan kemungkinan menarik dari alam semesta lain yang ada di luar kita. Konsep ini, yang dikenal sebagai multiverse, adalah topik banyak spekulasi dan perdebatan di kalangan ahli kosmologi. Beberapa teori menunjukkan bahwa alam semesta kita hanyalah salah satu dari banyak gelembung dalam busa kosmik yang luas. Masing-masing dengan seperangkat hukum dan konstanta fisiknya sendiri. Sementara multiverse tetap sangat spekulatif, itu menggarisbawahi keterbatasan mendalam dari pemahaman kita saat ini. Alam semesta penuh dengan misteri yang baru mulai kita jelajahi. Materi gelap, zat tak kasat mata yang membentuk sebagian besar massa alam semesta, dan energi gelap, kekuatan misterius yang mendorong percepatan perluasan alam semesta, hanyalah 2 contoh fenomena yang menantang pemahaman kita saat ini tentang fisika dan kosmologi. Bagian 8, pencarian tanpa akhir, pengejaran kita akan pemahaman kosmik. Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ini, pencarian kita untuk memahami alam semesta terus berlanjut. Teleskop dan wahana antariksa baru terus-menerus mendorong batas pengetahuan kita, mengungkapkan keajaiban baru, dan memperdalam apresiasi kita terhadap luasnya dan kompleksitas kosmos. Studi tentang alam semesta adalah perjalanan tanpa akhir, pengejaran yang merendahkan kita, sambil membangkitkan imajinasi kita. Saat kita terus menjelajahi kosmos, kita harus tetap terbuka terhadap kemungkinan bahwa alam semesta jauh lebih aneh dan lebih menakjubkan daripada yang dapat kita bayangkan saat ini. Pencarian jawaban pasti mengarah pada pertanyaan-pertanyaan baru, mendorong kita maju dalam pencarian kita untuk memahami tempat kita dalam skema besar keberadaan. Bagian 9, alam semesta keajaiban, merangkul yang tidak diketahui. Pertanyaan apakah alam semesta memiliki ujung pada akhirnya, adalah pertanyaan tentang sifat realitas itu sendiri. Meskipun kita mungkin tidak pernah tahu pasti, tindakan mengajukan pertanyaan semacam itu memperluas pikiran kita dan memperdalam apresiasi kita terhadap keindahan dan misteri kosmos. Alam semesta adalah tempat yang luas dan menakjubkan, penuh keajaiban dan kemungkinan. Saat kita terus menjelajahi kedalamannya, kita diingat akan kekuatan rasa ingin tahu manusia dan pencarian abadi kita untuk memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya.